Ya, assalamualaikum, salam sejahtera buat teman-teman Soy Traveler. Kali ini Traveler bercerita sedang di sebuah tempat, di sebuah bekas rumah menir di tengah kota Bandung. Dan kali ini di sebelah saya ada Kang Ges. Nah, Kang Ges ini mungkin boleh berkenalan, Kang Ges. Di sini sebagai apa? Udah berapa lama? Kebetulan saya di sini sebagai security. Di sini baru setahun setengah lah. Oh, setahun setengah gitu. Berarti setahun setengah setelah tempat ini tutup ya, gitu? Enggak, masih buka. Oh, dari buka, masih buka sampai tutup. Nah, karena dengar-dengar kan area sini tuh area-area ada camp Cihapit ya. Tempat-tempat zaman dulu inteniran Jepang menawan Belanda ya. Betul. Nah, sebelum kita cerita di tempat ini sendiri, berarti pengalaman Kang Ges nih setahun setengah itu dari shift jam berapa aja itu biasanya? 24 jam. 24 jam? 24 jam. Waduh, dari buka sampai tutup. Dan sekarang bener-bener murni udah tutup lah ya. Tinggal ya kosongan kayak gini. Nah, di depan ini kan ada taman, terus rame ya, sering anak-anak. Tapi ketika malam, nah tengah malam, gimana sih pengalaman? Ada cerita apa sih? Katanya kan kata security, terus kata tukang parkir di depan rame di detection ya, kumaha ya tadi. Bang, betul, rame tapi kan tidak saling mengganggu. Oke. Mengganggu, jadi untuk saya sih belum pernah lihat apa-apa atau dengar apa-apa, tapi sama jaga sini. Tapi kata orang mah di sini rame, betul rame. Tapi rasa merinding sih nggak ada. Tapi kalau merinding kadang-kadang keluar dulu sebentar, merokok di luar, masuk lagi ke dalam, nyantai lagi. Kalau rasa merinding keluar lagi. Jadi udah lama terbiasanya secara apanya rasa gitu ya. Dari rasa. Nah, tapi merindingnya itu karena ada suara atau karena pernah cerita kita ya waktu itu akan ngelihat yang apa? Ada perempuan. Nah, perempuan itu gimana ceritanya sih? Itu mah kayaknya mah tahu yang singgah kayaknya mah. Nah, ada yang nongkrong malam-malam, tapi masih ramai, masih ada di depan ya. Tapi nggak ada yang melirik ke perempuan itu teh. Pas sekitar setengah satu, lihat perempuan itu turun ke bawah dari taman tuh, di nongkrong di depan. Terus saya ditanya, Neng, daripada nongkrong di situ aja di sini aja. Oh, kenapa lagi nunggu Grab? Tapi nunggu Grab kok malah dia sempat ngobrol dulu. Dia nunggu Grab gitu. Setelah nunggu Grab, opatnya udah ada. Kau katanya lagi pesan Grab titiknya di sini, tapi dia malah pergi. Pas dikejar nggak ada. Tapi itu sebelumnya nampak jelas itu. Jelas. Cewek Sunda gitu ya. Cewek, dia katanya orang Setiabudi. Oh, Setiabudi. Nggak ada pucet atau apa? Merinding? Nggak apa istilahnya, nggak begitu memperhatikan. Cuman ya tengah malam nih cewek-ceweknya pokoknya gitu. Malam cewek aja. Wah, nah itu lumayan ketika lengit gitu, bahasanya hilang gitunya, dikejar, kumaha itu? Sampai dikejar, sampai Bumi Mitoha. Wah, main jauh tuh. Sampai kejar Bumi Mitoha, tadi kok. Dia katanya cuman jalan, tapi pas dikejar tidak nampak lagi. Tapi mungkin kata saya teh singgah mati, mungkin udah ada yang jemput. Tapi kan udah yang jemput harus ada muter. Iya. Tahu gitu kan. Dan ini nggak ada gitu benar-benar. Nggak ada, betul-betul nggak ada. Terus akhirnya gimana rasanya ketika Akang? Biasa aja gitu. Cuma yang paling ngaliwatnya mungkin perempuan yang lewat gitu kan, yang nunggu, emang betul-betul nunggu pacarnya. Nah, ya kan itu lagi ya teman-teman nggak terlalu serem lah ya bahasanya ya. Kaliwatan bahasanya. Ada nggak yang lagi ngejaga tuh? Tapi ini di luar ya, kita ngomong di luar dulu. Pengalaman yang wah gitu, sampai bener-bener keinget gitu. Kalau di luar, kadang-kadang di taman tuh memang suka ada. Memang di taman kadang-kadang anak kecil. Jadi, maaf ya, ini bukan mengundang ya. Suka ada. Tapi mau sabar dulu lah. Alam kita kan. Kenapa gimana Kang? Kelihatan jelas di taman itu anak-anak main. Anak-anak kadang-kadang perempuan. Oh, tapi benar-benar kayak orang aja. Di pojok sana, yang dari seberang Widuri itu, lewat ke sini pakai kebaya merah. Waduh. Pas depan Widuri nggak ada. Melayang gitu. Itu keadaan tengah malam sepi gitu. Malam. Oh, banyak dominannya malam berarti ya. Dimana ini kan udah tutup, nggak ada nongkrong. Berarti sebatas yang nampak lewat, nggak yang sampai ke Akang mah
Ada tapi awal-awal nih, anggap awal-awal pas pertama disuruh ngejaga di sini, kan pasti beda nih. Beda suasana. Nah, itu. Jadi begitu masuk ke sini, begitu malamnya auranya beda. Auranya beda. Tapi kita punya prinsip di sini kan pergi dari rumah sudah niat untuk nyari duit. Iya, berkah ya. Jadi ya mau itu ada tamu datang. Nah, berarti itu tuh kejadiannya udah keterusan ya, maksudnya jadi ya udah biasa lah untuk Akang sendiri ya. Betul. Dengan kejadian Noni dan lain-lain ya. Betul. Nah, terus kita ngomong tentang sebenarnya ada kecelakaan ya Kang di depan tempat ini, sering nggak sih? Di depan sering. Di bundaran itu ya berarti ya? Di bundaran. Terus selain ini kan katanya gedung sebelah juga gitu ya, masih nyambung main ini. Gedung sebelah. Itu apa sih, penasaran, kita spill dikit Kang nih. Katanya kan Katanya. yang di sebelah itu sepertinya kadang-kadang suka suara aneh-aneh gitu kan. Suara aneh-aneh. Kadang-kadang tapi masih aktif itu mah sampai sekarang masih ya? aktif. Masih Kan aktif. perkantoran. Kadang-kadang yang security-nya yang satu lagi tidur di sini, katanya ada kayak yang ngejejak gini. Waduh, di pas di kursi ini. Oh, di kursi ini. Bukan depan, bukan dijejak pokoknya. Bukan begitu dia lagi tidur malam-malam, katanya ada yang kayak yang nindingin ininya, kepalanya sampai gini. Tapi pas waktu bagian sama Pak Ari, bukan sama saya. Pak Ari itu. Rekan yang Rekannya. satu lagi. Berarti lebih intens gedung sebelah ya, karena tadi juga security sebelah bilangnya rame di sebelah ya. Ya, rame. Secara apa ya, gangguan itu ya. Dan itu masih aktif itu mas sekarang ya. Kalau di sini tidak terlalu lah, kata saya mah paling cuman takutnya perasaan kita yang takut, kita dihantui. Sugesti gitu ya, sugesti. Katanya sugesti. Ya ini mah wajar lah karena ini gedung Belanda gitu ya. Betul. Dan ini kan sebelumnya, coba Akang mungkin cerita singkat aja yang itu. Sebelumnya kan disebutnya ini ya rumah menir gitu ya. Apakah memang sesuai dengan sebutannya itu dari zaman dulunya? Emang sesuai, dulunya kan gerem. Gerem. Gerem dari rumah makan, seperti rumah makan lesehan lah. Terus dari tahun berapa ya? Kata Siwa, emang udah lama. Waktu ini masih jukut-jukut semacam belalang-belalang gitu. Emang udah ini. Udah lama, tapi kemarin dia tumbang, dia pergi habis masa kontraknya, harus dikosongkan sampai saat ini udah hampir 2 bulan. Tapi ini mah udah masuk heritage, saya nggak bisa diratain, nggak bisa ya? Nggak bisa, ini mah heritage kelas A ya? Ini mah istilahnya budaya. Ya budaya heritage ya budaya. gitu. Ya cuman ketika kemarin kita sempatnya ke belakangnya lumayan ini, dan mungkin nanti kita juga bakal explore di tempat ini Kang ya, bareng Akang juga nanti dengan tim juga yang apa ya, bakal menguak lebih dalam gitu. Cuman saya pengen tanya dulu nih, di ruang ini ada beda sendiri nggak sih sosoknya Kang dibanding ruang sebelah? Karena ini kenapa sebelah kanan nyala terus? Nah, kalau di sebelah sini emang ada ya, maka lampu suka dinyalain kan. Kalau mati pasti dia lain kan. Keluar itu. Auranya lain kan. Kalau dimatiin lampu ini, tapi kalau dinyalain lampu adem. Kayaknya adem gitu, biasa-biasa aja. Berarti kadang-kadang perasaan sih, kalau perasaan kan manusiawi ya. Kalau suka merinding memang suka ada. Tapi kalau dinyalain Bahkan sekarang juga merinding memang ada. Jadi juga ada suara gitu ya. Kalau merinding memang ada. Dan ini langsung belakang ini masih ini ya, bawaan asli ya. Masih kaca bawaan patri asli. ininya ya. Sampai belakang, sampai atas. Berarti siang mau malam ini tetap dinyalain ya? Dinyalain siang malam ya. Kadang ya itu hantu tuh bikin boros listrik. Kalau di tempat yang gelap-gelap, apalagi tempat yang suasananya kabur asap lah istilahnya. Total berarti berapa luas Kang ini teh? Total berapa luasnya gedung? Hampir 3.500. Gabung dengan sebelah itu berarti ya? Dengan sebelah itu. Dan kabarnya di 1.500. 1.500. Kabarnya di lantai atas itu ya, lumayan yang jarang dijangkau orang gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi yang sering lalu lalang nih ketika Akang jaga tuh apa sih? Lagi jaga, nu sering ketempo? Yang sering ketemu ya semacam perempuan. Noni ya, Noni. Kadang-kadang di pohon kelapa. Oh, pohon kelapa di senengnya. Kadang-kadang di pohon kelapa semacam kakek-kakek. Oh, kakek-kakek sepuh atau orang Belanda? Sepuh. Oh, sepuh. Oh, berarti ya itu lebih ke nampak biasa gitu ya. Kadang meren tengah-tengah malam capek ngantuknya. Dalam paling aktivitas Akang juga ngedenger lah ya. Gitu.
Berarti ya sejauh ini memang apa ya, tempat kosong ya wajar ya. Wajar. Di mana ini tempatnya bekas gedung Belanda juga, peninggalan Belanda. Walaupun mungkin lantai berubah, tapi ada beberapa yang masih asli Kang ya, gitu. Nah, dinding sama kaca-kaca masih tetap, belum berubah. Kalau lantai kayaknya. Lantai udah pasti atas ya Kang ya, masih ini juga ya. Masih original. Dengan ini yang gede-gede, nah ini nanti kita juga bakal ada explore-nya. Cuman lagi ya ini Mangges ini bercerita mengenai rumah ini yang apa ya, mungkin kata orang serem, tapi namanya orang kerja ya, gitu. Gangguan mah ada gitu, dan sing penting nggak jadi apa ya hambatan ya Kang ya. Betul. Gitu. Dan teman-teman yang jaga berapa total Kang di sini? Dua. Mamang Geri itu ya. Siapa? Ari itu Mang Ari juga udah biasa lah ya. Oh dia kan sininya cukup lama juga. Oh cukup lama. Ari emang cukup lama sih. Dan udah biasa gitunya gitu. Oke. Karena dia kan dulu tidur di atas. Oh yang kemarin kita ke atas itu? Yang di kunci gembok itu. Waduh. Yang di atas juga sekarang anak-anak ada 2 orang sekarang yang. Ada cerita nggak Kang waktu teman-teman tidur di atas tuh? Kalau teman-teman yang paling biar nggak banyak suara yang aneh-aneh, dia nyetelin radio atau nyetelin wayang gitu aja. Tapi cerita-cerita emang dia suka cerita. Katanya ya kalau semacam kayak yang masih aktif ini, yang sering banyak kesurupan tuh perempuan. Oh karyawan. Nah, karyawan perempuan. Berarti lagi aktif jadi sebuah tempat makan. Dominan perempuan, tapi ke pengunjung mah enggak ke pengunjung. Rutin Kang seminggu tuh atau tiap hari? Kadang-kadang. Oke. Iya ya. Yang penting mah jadi aman semua ya. Ketika udah kerasukan itu udah bisa dihandle-nya aku ya. Jadi teman-teman ternyata di suatu subuh ya, jam 5 subuh, Kang Mangges cerita didatengin sama mungkin bentuknya manusia ya. Coba mungkin akan lebih cerita aja. Dia mungkin sekitar usianya 1/2 lah. 1/2 dia tiba-tiba dia langsung ada di depan. Katanya ini buat kamu lah. Dia ngasih. Tapi kalau yang kayak tongkat dia minta mahar. Coba ini apa pertama dikasih itu apa? Biar ini epic nih, dibungkusnya juga. Bentuknya udah bungkusan gini Kang? Ya. Berarti kan ya lumayan aneh ya, jam 5 subuh dengan baju compang-camping, parubaya berarti ya? Ya, parubaya. Ya, nah ini mungkin kalau kata Kang Edi ini bambu petuk Kang ya? Kang Edi ini bambu petuk ya? Pring petuk gitu. Nah ini kapan dapatnya Kang waktu itu? Bulannya Kak masih ingat nggak kapan? Paling 2 minggu yang lalu lah. 2 minggu lalu berarti masih baru ya? Masih baru. Ada 10 harian lah. 10 harian gitu. Terus dia tiba-tiba ngasih, oke yang itu mah mahar mah nggak diambil. Terus kan Akang ya secara manusia, naon sih meret tiba-tiba? Betul. Nanya nggak sih ke si sosok orangnya itu? Bapak dari mana? Saya tanya, dia menjawab saya dari atas. Dari atas. Nunjuknya ke atas sana atau ke sana? Ke sana. Oke, dari atas. Dari atas. Ini bawa aja buat Akang. Tanpa alasan apapun. Tapi kalau dia nggak mau ngasih tongkat, dia mau minta mahar itu. Cuman dia nggak ngasih tahu ini buat apa, fungsinya enggak. Katanya dia ngasih itu untuk jual beli tapi ngasih kan aneh gitunya. Aneh. Terus Akang akhirnya nyimpen nih, dibawa pulang, berarti kan bahasanya udahlah kita terima. Nah setelahnya besoknya atau malam kapannya Akang ngerasain apa sih dari ini? Misalkan kan beda nih, sebelum dapat ini, setelah dapat ini Akang apa sih? Tapi untuk sementara ya belum ngerasain apa-apa. Cuman dari wanginya aja tadi nyium udah lain kan? Kayak minyak apa ya? Mistik ya. Dan ya kita nggak tahu nih fungsinya apa, dan disuruh pegang doang, jaga buat apa kita nggak tahu kan. Mending terima aja gitu, karena barang-barang titipan kan. Karena dia tidak meminta mahar. Tapi Akang sendiri senang dengan benda-benda unik bahasanya gitu ya? Emang senang juga. Masuk itu taring ini gitu kan, taring macan, gelang gitu. Gelang ya, semua itu buat ya ini. Kalau benda-benda yang keramat gitu kan, bukannya mupusti, bukannya migusti, tapi mupusti tali kaluhun. Oke. Mupusti. Berarti ya ini juga mungkin ada sebuah rencana atau alasan yang kita nggak tahu ya, cuman
beliau yang tahu. Dan udahnya katanya setelah orang yang ngasih itu ngasih hilang. Nggak keluar pagar nggak apa? Nggak. Posisinya berarti posisi lagi bakar-bakar. Di depan lagi bakar sampah. Berapa orang sendirian? Sendiri. Wow, hilang tuh bener-bener hilang, Pak. Hilang kan pas dia langsung mau saya bikinin kopi, nggak usah. Saya udah ngopi. Pas saya ke sini dia udah nggak ada. Nggak ada suara apapun. Wow, jam 5 subuh datangin sosok cuma camping Parubaya ngasih ini ya lumayan apa ya bahasanya teh lumayan yang mau orang biasa meren luasnya kaget ya gitu. Oke, ya semoga ini jadi bahan barang yang apa ya ya positif lah kita ambilnya positif, amanah positif lah ya dari mungkin karuhun sepuh kita nggak tahu Kang ya yang penting jadi jangan jadi apa ya bahasanya tuh musrik jadi aja mata musrik bukan di gusti tapi mupusti eta artinya mupusti barang-barang karuhun. Ya paling segitu aja cerita bersama Mangges mengenai kisah daerah Cilaki ini maksudnya ya, Cilaki. Taman apa sih bukan petpak sebelumnya teh petpak mah depan itu segitu aja mungkin cerita dari Mangges. Semoga ada nanti eksplornya yang lebih lengkap lagi gimana dalam-dalamnya rumah ini dan sekitarnya juga. Oke. Jangan lupa like, subscribe dan share teman-teman kalian. Travel bercerita, see you.